Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustainah, NIM 200301501046 dari kelas PJKRD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera manusia. Keberhasilan dalam keterampilan tingkat tinggi bergantung pada bagaimana perilaku mampu mendeteksi, menerima, serta memanfaatkan informasi yang bersifat indrawi. Buktinya, seringkali pemenang dari suatu lomba adalah orang atau tim yang memang telah mendeteksi kemampuan lawan, pola permainan lawan, serta kesiapan lawan. Sumber-sumber informasi indrawi. 1. Informasi eksteroseptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Yang kedua yaitu informasi proprioseptif atau kinestetik. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dari dalam tubuh seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestesis. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjuk pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot, dan lain sebagainya. B. Sistem pengontrolan lob tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan sebagai cegukan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan lob tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Perbedaan antara arah tangan dan arah yang diinginkan dianggap sebagai kesalahan. Karena pengontrol menemukan kesalahan tersebut, maka segera dikirim informasi ke pelaksana gerak dalam bentuk feedback, sehingga selanjutnya kesalahan tersebut akan diperbaiki pada gerakan berikutnya. Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut, seperti gambar yang ada di samping. Sistem semacam ini disebut sistem loop tertutup atau closed loop, sebab output atau aksinya ditentukan oleh eksekutif, dilaksanakan oleh efektor, dan kemudian dikembalikan ke komparator dalam bentuk informasi sensoris atau umpan balik atau feedback. Feedback loop ini memberikan sistem dengan informasi yang penting untuk memelihara kondisi yang diinginkan. Adapun bagannya sebagai berikut. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlibat dalam mengendalikan gerakan yang relatif lamban dan proses yang terlibat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Untuk gerakan lambat, penampil dapat membuat kompensasi selama aksi tersebut, sedangkan untuk gerakan yang lebih cepat, proses tersebut harus menunggu sampai setelahnya gerakan diselesaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Model loop tertutup yang digambarkan seperti di atas
amat berguna untuk memahami bagaimana sistem syaraf menjaga kondisi tertentu dari perilaku gerak manusia. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual yang diperlihatkan pada gambar sebelumnya berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan, karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerak dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak, tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respon. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan pemrograman respon, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem loop tertutup yang memasukkan tahapan ini beroperasi secara lamban pula. Ingatlah bahwa tahapan pengelolaan tersebut merupakan komponen kritis dari situasi waktu reaksi, di mana sebuah stimulus atau input mengharuskan adanya kegiatan pengelolaan untuk bisa menghasilkan sebuah respon. Tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai situasi lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian, ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Panca indera banyak mengambil peranan dalam berlangsungnya motor kontrol, dan dalam prakteknya sering dianggap beroperasi sama dalam menghasilkan penampilan yang terampil. Tetapi penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa fungsi vision ternyata berbeda. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dalam mendukung keterampilan. Karena itulah, vision pantas ditempatkan secara spesial. 1. Dua sistem visual dalam kontrol gerak. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui 2 jalur yang berbeda ke 2 tempat yang berbeda pula dalam otak, dan terdapat cukup bukti bahwa 2 jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah: yang pertama, focal system, dikhususkan untuk mengidentifikasikan objek; yang kedua, ambient system, dikhususkan untuk mengontrol gerak. 2. Kontrol visual dalam keterampilan gerak. Bagaimana informasi visual digunakan untuk mengontrol gerakan, dan apakah faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya? Untuk itu tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dalam mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. A. Focal vision dan gerak. B. Ambient vision dan kontrol gerak. C. Optical flow, dan yang terakhir yaitu peranan optical flow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.